Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Randu Gunting 2 yang saya hormati, saya ibu yang berbahagia, teman-teman warga Muhammadiyah Wing 2 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita melaksanakan pengajian rutin pimpinan Ranting Muhammadiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang dapat mengantarkan kita untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minal dhulumati ilan nur. Hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini insya Allah kita akan bicara tentang akad multi jasa syariah. Ya. Akad multi jasa, Mbak. Ya, multi jasa. Berarti gampangannya kita itu kerjasama dengan lembaga keuangan syariah atau LKS, tapi penggunaannya itu untuk hal-hal yang sifatnya jasa. Contoh jasa ya, misalkan kita itu membayar biaya rumah sakit gitu ya Pak. Kan jasa kan? Iya. Kuliah, itu juga jasa. Apa maning singarane apa UKT ya Mas? Iya UKT gitu ya. Iya betul, uang kuliah. Ini kenapa ini saya sampaikan karena sudah belum sih itu katanya Muhammadiyah mau membuat Bank Muhammadiyah ya? Belum ya. Iya ini. Betul. Walaupun ya saya sih monggo ya, cuman kalau bisa iya jangan dulu. Yang saya khawatirkan, siapa tahu operasionalnya, mohon maaf loh, saya mohon maaf. Siapa tahu kayak BTM yang ada gitu. Betul ini di mana di situ membelikan barang dulu baru dijual kepada nasabah. Ada nggak? Di mana Mas? Ini yang metodenya pakai waktunya kan pakai murabah nih. Yang murabah. Itu nggak ada. Pengen beli barang TV apa berat ya. Mesti makanya wakalah. Iya, ada itu ada. Iya, itu. Ya. Jadi gimana kontuku dewek kayak? Apa? Iya. Nah itu.
Itu kan dikhawatirkan apabila bank sudah beli, jebul-jebul sudah ngambil ya, ngambil barang, tahu-tahu nggak jadi ambil, saya orang satu bu. Nah itu. Berapa barang sing letak nang bank? Ya lu. Gitu lah. Ya itu mas. Dan inilah yang bank syariah itu, mohon maaf ya, merem mas. Merem. Meremnya begini. Anda butuh apa? Motor. Regane pira? 20 juta. Bisa. Pan nasabah, pan tukupan ora. Iya, itu. Itulah. Jadi memang ini susah, Pak. Jadi memang kita itu makanya kemarin ada di Muhammadiyah. Saya senang di Muhammadiyah akan mendirikan bank Muhammadiyah ya, bank syariah Muhammadiyah. Saya senang banget gitu loh. Cuman nanti sistemnya bagaimana gitu loh. Iya, iya. Apakah mau menggunakan DSN atau Majmu' Al-Fiqh? Mulai dan pikir-pikir sasmil dan akhirnya mau jadi kayak dia nanti mas. Pengalaman dulu kan pernah punya akuisisi bank di Covid ya, jadi bank perserikatan. Ternyata kan dalam pengajaran ini, karena memang ya saya terlalu buru-buru. Iya. Dari itu sekarang biasa. Cuma dulu Pak itu Hadrianto. Betul. Sebenarnya untuk dana di Muhammadiyah itu sudah cukup kuat kok. Cuman barangkali yang diawali itu berkaitan dengan pengelolaannya mas. Iya, pengelolaannya. Kami nanti akan nyoba PTM Tukuturi itu mungkin 2 minggu lagi. Kami ingin mencoba, kami jadikan sistem syariah. Ya, nanti kalau memang bisa ya nanti alhamdulillah mas. Iya itu rencananya nanti kami akan sosialisasikan kepada. Sementara di bawah koperasi mas. Iya di bawah koperasi gitu. Tapi nanti kami juga belum menjanjikan nanti jalannya gimana ya. Tapi kami coba akan mengusahakan sistem itu akan kami terapkan di gitu. Di syariah itu. Di Muhammadiyah untuk cabang Tukuturi insya Allah. Kembali kepada multi jasa syariah ya. Memang problematika tadi, problematikanya yang tadi saya katakan bahwa seseorang yang melakukan ijarah harus ada barang syaril yang disewa. Padahal seseorang yang sekolah, seseorang yang masuk rumah sakit, itu kan abstrak banget gitu loh. Ini yang jadi masalah. Cuman apakah dengan semacam itu kemudian kita itu tidak dapat memanfaatkan bank untuk pembiayaan itu secara syariah? Memang susah, Pak. Susah. Akhirnya kan yang akhirnya dari Dewan Syariah Nasional itu membolehkan bahwa dasar daripada akad untuk multi jasa syariah itu adalah dengan menggunakan ijarah. Nyewa. Tapi harus diikuti dengan kafalah. Artinya bahwa nanti saya sampaikan sistematikanya. Tapi pihak LKS itu harus betul-betul menanggung dalam arti bertanggung jawab atas segala penyediaan fasilitas dan jasa yang diberikan kepada nasabah. Gitu. Dan apa yang didapatkan oleh LKS, yang didapatkan oleh LKS itu adalah ujroh. Ujroh mas. Ya, upah. Iya, fee gitu. Iya. Berarti otomatis
tidak ada penerimaan uang dari LKS kepada nasabah. Paham saya? Iya, langsung ke penjual. Betul. Dari pihak LKS itu ke penyedia jasa dulu. Ki sing kadang-kadang ki ora dilakoni, Mas, Pak. Wis mana ngono bayar tuli wis. Kowe ning ayah riba. Ingat beda alur pada bayi ini katakanlah pada bayi 10 juta nih wis ya. Tentangnya pada bayi 10 juta nih. Tapi apabila jalurnya melalui nasabah dulu, jadinya riba. Tapi kalau misalkan itu rumah sakit yang maaf, LK yang bayar ke rumah sakitnya, gitu ya. Ya udah kalau seluruh hal yang pembiayaan dan fasilitas ditanggung oleh kami. Kaminya itu LKS gitu loh. Berarti LKS itu kerjasama dulu sama rumah sakitnya. Iya gitu. Tapi dalam hal ini itu tidak diperbuat untuk markup, nggak boleh. Sama betul. Sama dengan murabahah. Orang nambah disit. Dan katakan notane ya, jelas ya nyarane bayar sampe legene sampeyan iki. Iya gitu. Kalau ujurnya sih ada batasan enggak, Ustaz? Ujurnya tidak ada batasan. Itu kayak kesepakatan aja. Tapi ya harus yang umum, Mas. Iya. Ya, artinya kan kalau itu kan nanti ada aja kosi tadlis sih awal-awal kayak sing wis dijelasna ya. Bodoni atau masih memberikan atau misalkan dia itu apa yang terpaksa agak terpaksa dalam arti begini. Karena wong ki kepepet, maka dia itu langsung mukul rega gitu. Itu ya nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Sekarang prosedur yang dipakai ini dulu. Ijarah dulu ya, ijarah dulu. Ijarah itu adalah penyewaan, ibaratnya menyewa lah gitu loh. Menyewa. Berarti ada orang yang menyewa, ada barang disewa, artinya objeknya ya. Kemudian si betul yang punya barang itu. Nah, maka ini harus terpenuhi dulu. Dalam misalkan rumah sakit yang punya barang itu adalah rumah sakit. Rumah sakit itu kemudian LKS itu menyewa ini. LKS menyewa ruangan itu. Setelah menyewa ruangan itu kemudian tapi tentu saja transaksi dulu dengan si nasabah. Dari awal udah dibicarakan dulu. Lalu mana jebul disewa pisan kalau orang sudah mlebu rumah sakit primen. Nah itu. Ya, makanya akad itu dibikin di awal dulu. Tapi sekali lagi tidak ada penyerahan dalam bentuk uang, nggak ada. Sama dengan dalam akad tadi, akad murabahah. Dan Bapak-bapak semuanya, saudara semuanya ya, hampir seluruh LKS itu mesti dalam murabahah itu yang diberikan adalah uang. Semuanya uang. Itu. Nggak ada yang misalkan barang, nggak ada. Ataupun misalkan katakanlah si toko itu kerjasama dengan LKS dulu, itu pun jarang sekali itu. Makanya walaupun saya kurang setuju, tapi karena TSN itu menyetujui itu, ya saya mau bagaimana lagi, Pak. Artinya wakalah diperbolehkan. Mewakili, masa iya sih? Bapaknya itu LKS-nya, saya nasabahnya. Bapaknya ngasih wakil ke saya, udah mari ke sana senyarane sebagai nasabah ya kontuku dewek. Berarti beda goro. Itu. Asik akhirnya primen Mas. Jaminan sih boleh enggak? Tadi kalau jaminan tadi yang jasa tadi Mas.
Iya, jadi kafalah. Kalau jaminan itu nggak ada masalah. Jaminan iya nggak ada masalah. Itu sih kalau jaminan, lah itu lagi itu juga ya. Jaminan itu kan sebenarnya termasuk gade ya mas. Rohen. Iya rohen. Rohen. Nah, gimana? Iya. Dibelikan kita yang LKS yang membelikan makalah itu untuk katakanlah bisa menguatkan LKS lembaga keuangan ini untuk aman lah, jangan belikan motor, jadi BPKB ini pegang. Iya. Itu gimana Ustaz? Masa itu nggak apa-apa mas, nggak ada masalah. Itu justru yang bagus yang kayak gitu. Yang bagusnya gitu. Jadi intinya si LKS tadi yang membeli barang gitu loh. Orang LKS main duit maring nasabah, kamu tuku barang. Duduk kayak gue, saya kayak gue, kok padahal regane 20 juta, wis kongen tuku dewek, ngono sing anak ya. Ya kowe. Nah itu yang kalau sekarang kayak gitu, Pak. Gitu. Gimana? Kalau motor tadi, misalnya motor ya uang udah dikasih ke nasabah. Pokoknya orangnya yang beli motor mana? Iya. Nah itu yang betul. Itu yang betul. Itu yang betul. Berarti tidak itu MOU dengan itu, dengan apa motor atau apa lah. Dia ada MOU untuk apa itu? Itu yang betul Pak. Jadi ya jadi si nasabah itu ke toko motornya itu, kemudian si LKS itu membeli motor itu dulu, ya kan? Membeli motor itu dulu, PSG motor segini nyong. Demi itu loh, kayak gue maksudnya gitu. Itu yang syariahnya kayak gitu. Cuman kebanyakan orang syariah gitu loh. Paling kun gawe proposal tok sih. Iya. Dan itu pun ini panjenengan pernah pinjem di BSI atau mungkin di Bamu Amala ya. Sing ngarane biaya tukang orang mlebu, Mas. Orang kadang mlebu biaya tukang. Karena biaya tukang itu adalah ijarah gitu loh. Nggak boleh mencampur adukan antara jual beli dengan sewa. Nggak boleh. Makanya memang ya Bank Syariah juga pinter juga gitu loh. Pinter juga artinya dalam akadnya kayak gitu. Oke. Kembali ke mobilisasi juga lagi ya. Jadi yang pertama akad yang dipakai itu adalah ijarah dulu. Penyewaan. Setelah kalau saya boleh mengurutkan begini. Nasabah datang ke lembaga keuangan syariah. Walaupun tidak lembaga keuangan syariah boleh loh ya. Nggak apa-apa. Ini sih hanya contohnya gampang sih. Ya, nggak mesti harus lembaga keuangan syariah, nggak. Pribadi juga boleh kok. Iya, nyudake boleh kayak gitu. PDB wingi sing wingi aku kandha. Sing ngarane tentang itu tadi apa ya? Talangan haji gitu loh. Dia pengen daftar temen oleh cepet sih Pak. Karena wis madan sepuh gitu. Nah, tapi dia baru punya uang 15 juta. Tuh. Ya sudah tunda dulu nggak apa-apa. Atau pinjam sama orang lain aja yang tidak ada bunganya. Tapi kalau jenengan 15 juta dapat porsi, yang 10 juta dipinjam oleh bank sampai nyicil itu nggak boleh. Walaupun dia nggak pegang uangnya, langsung masuk ke rekening. Apa maksudnya? Saya kan nggak pegang uang dari pinjaman bank itu. Iya. Dari bank langsung ke Depak, ke Menat. Pada buah, Mas. Sama aja. Oh, jumlahnya mulai bunyi lah. Mulai ning bisa ya bisa lawe lah kayak. Indah coba sih. Jadi nasabah datang ke bank,
LKS ya. Kemudian sampaikan saja, saya butuh biaya rumah sakit, gitu. Nah, pada saat itu kan kita kan belum tahu biaya rumah sakitnya berapa, ya kan? Ini kan baru mau masuk nih, karena kan mau masuk rumah sakit ngomong dulu ke LKS. Saya mau masuk ke rumah sakit gitu, tapi nggak punya uang, gitu. Nggak punya uang. Ya udah masuk aja nggak apa-apa. Nah, karena biaya itu belum jelas, itulah yang pentingnya yang namanya tadi si kafalah. Iya. Berarti siap menanggung. Cuman pada saat akad pertama, jadi gini, ya udah nanti kami ambil kelas berapa gitu yang situ mau kayak gitu ya. Terus berarti ini akad sudah terjadi. Tapi kami minta ujroh dari panjenengan. Itu oleh TSN ya. Rumah sakit kelas berapa gitu kan misalkan tahu dari sana gitu kan. Iya. Kalau asuransi itu apa ya? Saya mau mengatakan jadi akad yang mau terlalu banyak, Pak. Sehingga kalau asuransi itu unsur daripada horornya itu yang amat sangat tinggi. Kalau yang ini nggak ada horornya nih, Pak. Takaful itu ya betul. Itu kayak yang syariahnya. Ya walaupun mungkin belum syariah ya Mas ya, tapi kurang lebihnya kayak gitu. Tadi saya ulang dulu. Ini kan yang gini Mas. Ya kafalah ya. Jadi itu dulu. Jadi si LKS itu ke rumah sakitnya. Ini nanti mungkin besok kami ngambil kelas ini kayak gitu. Dan haruslah pihak LKS itu hubungan dulu dengan rumah sakit. Seperti tadi yang Mas bilang. Jadi pada ini singarane LKS itu hubungan dulu kalau dealer gitu loh. Gitu. Ya. Dalam hal ini pun si LKS itu harus berhubungan dulu dengan rumah sakit dan harus jelas si kamu mau ngambil kelas berapa kayak gitu. Masalah berapa harinya, toh ya tentu kenal. Wong para sibuk wong ya Pak ya. Yang penting dia itu nanti baru bikin kafalah. Iya, saya nanggung semua biayamu. Itu saya menanggung seluruh biaya rumah sakitmu asal kamu memberikan ujroh saya sekian. Itu diperbolehkan, Pak. Tapi jika seandainya, nah ini yang ribanya begini. Saya orang mlebu wis. Ya kalau mlebu disit. Saya sekaya wis sing ngarane dong wis pan metu. Pira biayane? 10 juta. Ya wis ke kon bayar sing ngarane maring nyong 10 juta. Ya ku kroni, Pak. Saya jeno kan waktu jadi kalau yang pertama si LKI itu hubungan terlebih dahulu menyewa dulu rumah sakitnya. Justru itulah kafalah pentingnya kafalah di situ. Siap menanggung gitu loh. Lain dengan begini. Misalkan kita itu berapa biaya rumah sakitnya? 10 juta. Ya wis. Ya, 10 juta. Belum nanti 10 juta. Wis metu. Ya 10 juta. Kon mengembalikan 11 juta. Itu lain, Mas. Tidak, si peminjam tidak menerima uang. Tidak menerima uang. Ya. Beda, Pak, beda. Pada BMIKI sing ngarane murabah sing banyak beredar ya.
Itu kan si kebalikannya, si nasabah itu nerima uang, gitu. Nah inilah yang nanti yang banyak sekali sebenarnya itu. Sebenarnya ya seluruh agat di ekonomi syariah itu adalah solusi untuk keuangan kita sebenarnya. Gitu. Cuman yang tidak ada begini. Bagaimana kalau dia itu pengen terimanya uang saja? Kisi akeh iki ya, Pak. Iya, jadi hampir kok mungkin 80% lah. Jarang sing kocek muni barang enggak jarang gitu. Makanya yang jadi masalah nanti yang saya itu di cabang Tukutur ya, kebanyakan mereka itu pinjam uang itu konsumtif. Karena konsumtif, otomatis dia itu nggak butuh barang kok. Dia itu butuhnya itu untuk belanja gitu loh. Duit. Nah itu. Nah sebenarnya solusi yang dipakai untuk yang kayak gitu itu sebenarnya itu adalah Qardul Hasan. Tapi kecil sekali kita BTM kita itu punya dana cadangan yang untuk itu. Nggak ada. Para ganti. Justru itu, tapi kan kecil nggak gede, kecil gitu loh. Itu dana tidak dipakai oleh si A, tapi nggak ada gunanya. Betul. Hanya motor itu harus langsung, kalau mikir gratis, sejuta gratis. Nggak ada jasanya lah gitu loh. Iya. Tuh. Tapi sumber dananya dari tadi. Betul. Atau mungkin dari infak, sedekah, itu bisa diqardul hasan. Betul. Cuman kecil sekali, yang sedikit sekali katakan lembaga keuangan syariah yang menerapkan masalah itu. Jadi intinya lembaga keuangan syariah yang kebanyakan itu jarang menerapkan sistem ta'awun. Tolong lagi Mas. Lagi berarti. Tapi kalau terima simpanan Wadiah kan tidak ngasih jasa nih. Betul, giro ya. Ya, itu. Tabungan juga ada. Memang sebenarnya yang jadi masalah kita itu kepercayaan, Mas. Punya di situ. Cuman dana kita kan di sana diolah untuk bisnis. Itu. Pastinya. Iya. Tapi pakai kita nggak tahu. Nah itu. Itu berarti kan bahasanya kayak infak terikat gitu ya. Ya dengan infak lah, ada simpanan terikat gitu. Iya. Itulah ya. Jadi memang kita itu untuk menerapkan syariah itu masih agak berat sacuil lah gitu ya. Belum ada. Karena walaupun kita katakanlah mau bilang yang lembaga syariah sudah syariah gitu ya, tapi ujung-ujungnya ngumpulnya kan di BI. Iya. Kalau di sana juga ada unitnya di BI itu ada unit khusus yang syariah masuknya sini. Ada, memang ada. Iya, cuman induknya itu kan konven, Mas. Iya, kayak gitu. Inilah jadi ini sebagai alternatif ya. Alternatif untuk pembiayaan tertentu yang kita butuhkan ternyata di dalam ekonomi syariah pun itu ada gitu ya. Oke lah, kami mengambilnya dari fatwa Dewan Usaha Nasional dulu bahwa akad multi jasa itu hanya diperkenankan untuk 2 hal saja, ijarah sama kafalah. Sehingga tidak sampai menyebar ke yang lainnya. Beda dengan misalkan murabahah, kemudian mudharabah ya, mudharabah mutlaqah ataupun muqayyadah itu beda. Nah itu. Itu Pak sekedar yang dapat kami sampaikan. Wallahu alam, nanti yang akan datang kita akan bicara tentang KPR atau Mas tadi loh. Mas ya. Ini marak banget Mas.
marak sekali gitu loh. Karena emas itu harganya ini cepet banget ya. Si akhirnya jadi iya itu. Nanti monggo lah. Kita nanti mau yang mana nggak apa-apa ya. Nanti kita bicara yang akan datang insyaallah. Itu aja ya. Yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.